Halo, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dari program studi akuntansi perpajakan semester 3, dan video kali ini tentang tugas statistika analisis bergregasi beganda, dan di sini saya akan menjelaskan dan cara memakai SPSS juga pengerjaannya, jadi silakan dilihat. Pertama kita buka aplikasi SPSS-nya, terus kita tekan new dataset, lalu itu open. Kita ke variable view, terus kita ketik itu penjualan di variable view-nya. Setelah itu jarak, upah, dan biaya produksi. Oke, habis itu kita ke biaya. Kita ke measure. Kita pilih scale. Semuanya kita bikin scale. Lalu kita ke data view. Udah ada kolom penjualan, jarak, upah, dan biaya, dan kita kopas soalnya tuh dari Excel, data Excel kita kopas ke SPSS-nya. Setelah itu analisis, kita pilih regression, terus kita pilih linear. Sudah ada di tampilan linear regression. Terus kita klik OK. Kita tunggu. Ini masih kalau prosesnya udah muncul langsung. Ini tampilannya sudah muncul, ada description statusnya, ada correlationsnya, ada variabelnya. Ini tampilannya.
tampilannya. Udah muncul semuanya di sini. Lalu yang kedua kita akan melakukan uji analisis regresinya. Ada 4, yaitu 4 ada 4 uji di sini, yaitu uji pada uji normalitas, ada multikolinearitas, heterokedisitas, dan autokolerasitas. Kan uji dari normalitas. Indikator penilaian itu grafik normal probability plotnya. Itu indikator lain itu grafik histogram. Nah, dugaan itu terjadi data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, dan dugaan tidak terjadi itu data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Untuk di multikolinearitasnya ada 2, yaitu nilai tolerance dan nilai VIV, dan itu terjadi nilai toleransinya lebih kecil 0,10, nilai VIV-nya lebih besar dari 10,00, dan untuk tidak terjadinya nilai toleransinya itu lebih besar 0,10, nilai VIV-nya itu lebih kecil dari 10,00. Di antara dugaannya masih terjadi dan tidak terjadi. Di tabel koefisien. Ini dia. Untuk yang pertama itu ada pada jarak itu 0,84 untuk toleransinya. Nah, selanjutnya kita ke heterokedisitas. Itu nah, ini untuk ketentuannya. Itu jika pada scatter plot ada pola tertentu seperti titik yang tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yaitu bergelombang mulai lebar kemudian itu menyempit, itu dugaan terjadi. Sedangkan untuk dugaan tidak terjadi itu jika pada scatter plot tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebari di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini tampilan dari scatter plotnya. Kita lihat pada di sumbu ininya. Dan ini ada di atas 0 sama terakhir itu ada uji autokorelerasi. Itu indikatornya itu di nilai durbin Watson-nya itu, dan dugaan itu jika nilai durbin Watson-nya tidak berada di antara 2 sampai dengan 4 dan tidak terjadinya itu ada nilai Durnin Watson DW-nya berada di antara 2 sampai dengan 4 Dan ini dia tampilan dari tabelnya. Jadi pada tabel ini dia di model summary-nya nih. Itu ada 2,609. Ini nilai dari 4 Watson ini ada di antara tidak terjadi di autokolerasinya. Terus kita masuk ke
Pengembalian keputusan uji T parsial dan uji F simultan. Dan ini uji untuk T parsialnya tuh ini katakan nilai psi dan nilai T hitungnya. Kesimpulannya jika berpengaruh jika nilai signifikasinya lebih kecil 0,05 jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, dan kesimpulan tidak berguna itu jika nilai signifikasinya itu lebih besar 0,05 jika nilai T hitung lebih kecil di T tabelnya, dan itu pada tabel di koefisiennya. Kalau dia lebih kecil dari 0,5 itu berarti berpengaruh, dan kalau dia lebih besar dari 0,5 itu dia tidak berguna. Dan untuk uji F simultan itu berpengaruh jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabelnya, dan tidak berguna itu jika nilai signifikasinya lebih besar 0,05 jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Itu ada delta per 2N kurang K kurang 1 itu ada 0,05 bagi 2, 16 kurang 3 kurang 1 tuh jadinya 0,025 bagi 12 sama dengan 0,17881. Sedangkan rumus mencari F tabelnya itu ada K N dikurang K, terus ada 3 dibagi 16 kurang 3, terus ada 3 dibagi 13, dan hasilnya itu 3,49. Dan itu untuk hasil dari pengujian T parsial dan F simultannya. Dia lebih atasnya 0,05 itu dia lebih tidak berguna, dan itu kalau misalnya dia lebih kecil dari 0,05 itu dia berguna. Dan kalau itu di uji F simultannya, dan kalau sedangkan di T parsialnya itu kalau nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 itu berpengaruh, dan kalau tidak berpengaruh itu jika nilai signifikasinya lebih besar 0,05 itu berpengaruh di T parsial. Nilai signifikan 0,000 di bawah 0,005.